Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo semuanya, Anda berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Amin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali Maki berkesempatan untuk berbagi prediksi soal CPNS tahun 2023. Pada kesempatan kali ini Maki akan berbagi soal SKD TWK Hot CPNS 2023 untuk materi pengamalan nilai-nilai Pancasila. Soal ini merupakan soal yang banyak muncul di CPNS tahun sebelumnya dan ini juga tentunya berdasarkan kisi-kisi tahun sebelumnya. Ya. Dan kali ini alhamdulillah sudah masuk part 7 kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang para pejuang CPNS agar tidak kemana-mana, don't go anywhere, stay tune here karena Maki akan selalu update tentang soal-soal SKD-nya baik itu TWK, TKP maupun TU-nya. Pokoknya don't go anywhere karena Maki akan selalu berbagi soal-soal yang tentu jadi sesuai dengan kisi-kisi nantinya, dan untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS akan segera dibuka kurang lebih itu bulan Juni atau Juli mendatang. Baik, untuk satu dari teh kopi gitu ya. Sebabun masalahnya minunya teh butuh selalu ada masalah juga senyum semua bus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, kita baca bareng ya. Aral merupakan seorang diaspora di luar negeri. Suatu ketika ia melakukan perjalanan ke Indonesia dan singgah di kampung halamannya. Saat dia melihat masyarakat di kampungnya masih memiliki ekonomi yang rendah, sementara sumber daya alam yang tersedia cukup banyak, tetapi belum dikelola dengan baik, Aral memutuskan untuk mengadakan pelatihan usaha bagi masyarakat di kampungnya. Sikap Aral tersebut sejalan dengan pengamalan Pancasila, tepatnya sila K, A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, E ke-5. Nah, kawan-kawan, untuk menjawab soal ini, maka kawan-kawan harus tahu butir-butir Pancasila. Jadi intinya, kuncinya untuk menjawab pengamalan Pancasila ya kawan-kawan minimal bacalah gitulah butir-butir Pancasila ya. Kalau nggak hafal juga nggak apa-apa lah gitu ya. Minimal dibaca dulu, cari tahu dulu, dipahami apa sih perbedaannya butir-butir Pancasila di setiap silanya gitu. Nah, untuk kasus nomor 1 ini jawabannya adalah sila kelima kawan-kawan ya. Kenapa sila kelima? Karena di butir Pancasila di sini ada nih lebih tepatnya masuk ada sila kelima itu ada 11 butir ya, mulai dari mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi sila kelima itu ada yang kegotong royongan kawan-kawan ya. Jadi perbuatannya yang luhur. Nah, ini juga bisa masuk ke sana ya tadi, karena perbuatan yang dilakukan oleh si Aral tadi. Aral itu siapa? Ya Aral, adanya Ariel berarti ya. Itu mengembangkan sikap perbuatan yang luhur kawan-kawan. Mengembangkan sikap adil terhadap sana nggak masuk ya untuk tadi mah ya. Menjaga keseimbangan terhadap kewajiban bukan. Menghormati hak orang lain juga nggak masuk. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, bisa masuk ke sini. Bisa mengembangkan perbuatan yang luhur juga boleh lah, tapi agak kurang gitu. Tapi yang lebih cocoknya itu di sila kelima butir kelima, memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Kan tadi si Aral memberikan pertolongan dengan memberikan pelatihan, itu dia berarti telah menolong warga di kampungnya agar dapat berdiri sendiri, sehingga nanti ekonominya meningkat gitu ya, karena sebelumnya kan dikatakan rendah katanya. Kemudian tidak menggunakan enggak, suka bekerja keras bukan, suka menghargai hasil karya enggak, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata. Nah, ini juga masuk nih. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nih, supaya maju kan di kampungnya, maka berarti dia bisa masuk ke sini. Ya, jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat untuk soal nomor ini adalah sila kelima. 1, karena dia dengan mengadakan pelatihan si Aral ini di kampungnya, berarti dia telah berusaha memberikan pertolongan kepada masyarakat sekitarnya agar berdiri sendiri kan, masyarakat di kampungnya. Nah, yang kemudian berikutnya adalah suka melakukan kegiatan. Nah, dia melakukan kegiatan pelatihan, berarti dia melakukan kegiatan yang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Begitu kan ya. Jadi jawaban yang tepat itu untuk soal nomor ini adalah sila kelima. Begitu kan? Understand? Idam, mantap next. Soal nomor 2. Oh sorry, nomor 2 ini, sorry salah yang ngetiknya. Siapa yang ngetik? Mang Aki ya, ini seperti salah Mang Aki ya. Soal nomor 2 nih. Soalnya kayak gini, kita hadapi bareng-bareng ya. Luna dan Akil tengah melaksanakan pesta pernikahan yang mengundang banyak orang.
Timbulnya kerumunan dari acara tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Nah, kita kan sedang pandemi, sementara Luna dan Aki mengadakan pesta pernikahan gitu. Selain itu, pemerintah sedang memberlakukan aturan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sebagai hasil musyawarah. Nah, ternyata saat melaksanakan pesta pernikahan ini sedang memberlakukan PPKM juga atas hasil musyawarah tentunya ya kan. Jadi kawan-kawan, penentuan PPKM ini tentunya tidak hasil sendiri gitu ya, melainkan hasil musyawarah. Awal mula mereka sudah diperingatkan oleh ketua RT setempat agar membatalkan acara. Namun Luna dan Aki tetap bersikeras mengadakan pesta pernikahan besar-besaran. Sekarang mereka melanggar sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Pertama, ya udah kita hadapi dulu yang sering menjadi semoipus gitu ya. Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada stresi gitu kan ya. Lagi-lagi Maki katakan kawan-kawan, untuk menjawab soal ini ya kita harus tahu butir-butir Pancasilanya untuk setiap silanya gitu kawan-kawan. Namun kebetulan di sini ada kata musyawarah. Kalau ada kata musyawarah enak gitu, nggak makin jauh dari sila keempat gitu kawan-kawan ya. Enak kebetulan ya di sini. Pokoknya kalau ada kata musyawarah, demokrasi itu masuknya sila keempat. Musyawarah, demokrasi. Nah, itu masuknya sila keempat. Nah, karena permusyawaratan perwakilan, nah itu kan ya. Enak gitulah kalau soalnya ada musyawarahnya. Udah jelas ini jawabannya adalah demokrasi. Kalau nggak tahu nih, kita cari tahu nih. Untuk butir-butir sila keempat itu ada 10 butir. Yang pertama itu sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Nggak masuk sini ya. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, yang tadi itu memaksakan kehendak, jadi bisa masuk ke sini ya. Dengan bersikeras ingin mengadakan pesta secara besar-besaran, dia telah berarti memaksakan kehendak kepada orang lain. Memaksakan kehendak dalam berpendapat, misalkan dalam berdiskusi, berarti kita telah melanggar sila keempat. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, nggak masuk. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Enggak, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai musyawarah. Nah, yang ini yang tadi lebih tepat nih ya. Kan tadi hasil musyawarah katanya. Nih, hasil musyawarah nih. Kalau hasil musyawarah kita langgar, nah, tidak dihormati dan tidak junjung tinggi, berarti kita telah melanggar sila keempat butir kelima. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan tersebut. Nah, dia tidak mempunyai itikat baik untuk menerima dan melaksanakan hasil keputusan rapat. Bisa juga ke sini, tapi lebih tepatnya ke sini sih ya, nomor sila keempat, nomor butir kelima gitu. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, enggak, karena ini bukan dalam kasus musyawarah ya. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, bukan. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Juga bukan. Nah, intinya sih saat kita mengambil keputusan dalam suatu musyawarah, itu yang harus kita utamakan itu dapat dipertanggungjawabkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa, kawan-kawan. Jadi jangan sembarangan ketika kita mengambil suatu keputusan asal enak aja misalkan itu, asal terlihat baik. Nah, sementara kita tidak, padahal yang paling penting itu yang paling penting itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memberikan kepercayaan kepada waki-waki yang dipercayai untuk bukan. Jadi lebih tepatnya untuk soal yang tadi itu melanggar sila keempat, bisa butir 5, 1, 2 atau 6, tapi lebih tepatnya ke butir 5 karena tidak menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi kuncinya harus tahu butir-butir Pancasila, kecuali untuk sila keempat lah. Kalau ada kata musyawarah, sudah jelas itu jawabannya yang sila keempat. Begitu kan? Understand? Hidup jadi mantap. Kalau mantap nih soal nomor 3 mana 3? Ini salah lagi nih. Nomor C. Di sini sudah selesaikan semua masalah. Namun apa masalahnya? Minumnya teh butuh susu gitu ya. Selalu ada masalah dengan cuma di semoipus solution. Biar apa? Iya betul. Biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita baca bareng ya.
Dengan mengikuti aturan pemerintah untuk melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, maka setiap individu telah berusaha menjaga serta melindungi orang lain. Hal itu selaras dengan pengamalan Pancasila sila ke-1, B2, C3, D4, E5. Nah, lagi-lagi maka katakan kita harus tahu butir-butir Pancasila untuk setiap silanya. Kata kuncinya di sini adalah kita harus berusaha menjaga serta melindungi orang lain. Nah, kalau menjaga serta melindungi orang lain ini kemungkinan masuknya ke nilai kemanusiaan berarti. Berarti sila kedua kemungkinan nih kata kuncinya di sini. Coba kita cek sila kedua.